Misalnya kaliber-kaliber dari pakar hukum tata negara, kemudian tokoh-tokoh besar ngeributin Fufu Fafa itu menurut saya itu bener-bener receh banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Masa yang begituan diperdebatkan sampai tarik ulat leher gitu. Itu juga menurut saya nggak konstruktif gitu Bang. Fufu Fafa itu terlihat sangat obsesif dengan dua sosok. Obsesi, tahu kan obsesi yang terlalu berlebihan ya, terhadap dua subjek, Pak Prabowo Subianto dan yang kedua adalah artis cantik Syahrini. Ya. Harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya. Nggak cuman Fufu Fafa misalnya kan, namanya tenaga kerja, lapangan pekerjaan, misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah, tapi jangan Fufu Fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok ya kan edu gitu ya Bang. Itu kan yang dianggap seksi gitu loh kan, tapi, padahal itu kan seperti cerita fiktif juga. Di situ kemudian dia melihat Pak Prabowo ini sudah bukan manusia lagi. Menjadikan Pak Prabowo ini seakan-akan kayak sansak begitu loh dalam pikiran dia. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus ya udah nggak mau nih orangnya udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Si Fufu Fafa ini bukan cuma psikopat, bukan cuma schizofren, tapi sepertinya bermasalah dalam sisi IQ kan ya. Apa ini tidak termasuk yang bisa sudah diadukan ke pengadilan ya? Karena membunuh karakter Mas Gibran ya, yang sudah terpilih ya, kok dituduh terkena penyakit mental. Coba kira-kira ini haruskah dilaporkan? Kalau misal tidak dilaporkan, apakah sudah cukup dilaporkan langsung saja diciduk gitu ya? Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat? Seorang schizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Mestinya kita sebagai bangsa ya kan melihat segala sesuatu itu dengan jernih gitu. Kita lihat Indonesia gitu loh ya, jangan ngelihat kok skupnya yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya kaliber-kaliber dari pakar hukum tata negara, kemudian tokoh-tokoh besar ngeributin Fufu Fafa itu menurut saya itu bener-bener receh banget gitu loh. Nggak masuk akal gitu ya. Masa yang begituan diperdebatkan sampai tarik ulat leher gitu. Itu juga menurut saya nggak konstruktif gitu Bang. Memalukan kalau menurut saya. Seperti nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Ya. Masa sampai sejauh itu tidak rasionalnya ya? Nah itu dia. Bingung kan? Kalau orang-orang besar yang harusnya memikirkan bagaimana program-program pemerintah ini bisa sampai ke tangan rakyat, kemudian menjadi maslahat bagi rakyat, gitu kan? Atau kalaupun memang mau bicara soal penegakan hukum, maka bukan presiden yang diubek-ubek. Ubek-ubek dong itu KPK, ubek-ubek itu polisi, ubek-ubek itu Bareskrim, ubek-ubek itu kejaksaan, begitu harusnya. Satu-satu dirunut gitu. Ini orang korengan pun Jokowi yang salah gitu. Itu yang mengerikan menurut saya. Rumah mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Apa yang menjadi fenomena Fufu Fafa ini kan sangat menarik dari sudut pandang ilmu ya. Dalam hal ini Fufu Fafa itu terlihat sangat obsesif dengan dua sosok. Ada dua sosok yang sangat menarik minat dia sampai menimbulkan obsessive compulsiveness. Bahasa awamnya itu obsesi, tahu kan obsesi yang terlalu berlebihan ya, terhadap dua subjek. One of another ya, itu Pak Prabowo Subianto dan yang kedua adalah artis cantik Syahrini. Ya. Di situ kemudian dia melihat Pak Prabowo ini sudah bukan manusia lagi. Pak Prabowo adalah seekor landak. Di sini dia udah mulai menjadikan Pak Prabowo ini seakan-akan kayak sansak begitu loh dalam pikiran dia. Sansak yang dia bisa pukul dengan kata-kata semaunya dia gitu kan. Karena dia berlindung di balik akun Fufu Fafa. Harusnya yang diperdebatkan di podcast ataupun di TV-TV gitu ya,
nggak cuman Fufu Fafa misalnya kan. Coba soal apa namanya tenaga kerja, lapangan pekerjaan. Misalnya mau ngomongin pasir laut lah gitu ya, mau ngomongin korupsi di tambang lah dan lain. Oke aja menurut saya nggak ada masalah. Tapi nggak usah, jangan Fufu Fafa gitu loh. Ini menurut saya ngelihatnya kok ya kan, nggak edu gitu ya bang. Itu kan yang dianggap seksi gitu loh kan. Tapi, padahal itu kan seperti cerita fiktif juga. Ya, cerita fiktif yang kemudian artinya seperti, ya, saya tidak mengatakan itu fiktif, seperti cerita fiktif kan. Artinya hal-hal seperti ini kan bisa terjadi terhadap siapapun. Katakanlah itu benar. Kapan dia menyebutkan itu? Ya kan? Ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo masih saling bersaing. Ya logik aja kan? Saling katakanlah mengkritik. Tetapi kan setelah itu semuanya selesai. Pada kalimat yang keempat ini, dia udah melihat Pak Prabowo dia transformasikan sebagai objek hinaan yang lebih kejam, rendah lagi. Lebih rendah lagi. Menjadikan Pak Prabowo itu dalam bayangan dia sebagai sesuatu yang menggelinding dan lucu sekali. Tapi ini lucunya adalah dia ingat sayup-sayup dalam ingatan dia, ya karena kan persoalannya kan si Fufu Fafa ini bukan cuma psikopat, bukan cuma schizofren, tapi sepertinya bermasalah dalam sisi IQ kan ya. Jadi dia punya kosakata, dia punya literasi yang sangat terbatas. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi bang, tapi fakta yang membuktikan ya bang. Saya di dapil saya contohnya, di dapil saya, ketika saya bicara dengan masyarakat misalnya, mereka nggak tahu menahu tuh bang soal yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Jangan seperti presiden akal sesat yang semuanya salah, semuanya jelek, semuanya nggak bagus, semuanya bodoh, semuanya dungu. Cuman dia sendiri yang pinter. Pernah nggak sih berpikir kalau di atas langit itu ada langit? Nah ini saya selalu bilang gitu loh. Ini sesat pikir jadinya. Parah nih. Apa namanya, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Dan tampaknya juga tidak akan berhasil upaya-upaya seperti itu kan. Jadi harusnya kan kalau kita bicaranya dengan akal sehat, kita melihat bahwa itu targetnya kan udah jelas tuh. Ya kan, Jokowi dulu, nanti Prabowo kan berkaitan dengan Gibran. Jadi agenda-agenda segini udah kebaca. Ya kan? Kalau agenda sudah terbaca, lebih bagus mereka nggak usah kerja lagi. Nggak usah melakukan lagi, betul nggak kayaknya? Ya kan kita bisa lihat ya, Prabowo nggak terganggu gitu ya. Karena saya melihat Prabowo ini seorang negarawan yang pantas jadi presiden menurut saya. Pantas jadi presiden, dan dia memang menurut saya ke depan ini kita punya harapan bang. Ketegasan sikap beliau ya, bahwa banyak hal-hal yang memang harus dibenahi. Dan banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan Pak Jokowi baik itu disampaikan Pak Prabowo ini baik dan saya akan lanjutkan. Itu kan luar biasa sebenarnya. Jangan juga kemudian ini diadu-adu terus, ya udah nggak mau nih orangnya, udah bilang jangan diadu, masih aja ngadu gitu kan. Karena itu ada tugas. Ada tugas ya. Ada tugas untuk mengadu. Berarti ada cuan ya. Makanya saya bilang kan nggak edu saya bang, ya nggak educated gitu loh bang. Untuk orang-orang sekelas itu bicarain itu menurut saya nggak sama sekali nggak. Memalukan diri sendiri menurut saya. Nah sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Ya kan? Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Jadi menurut saya
ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, ada dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya kan kenapa sih nggak direspon gitu, nggak perlu. Kita yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa, Abraham Samad. Pak, saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. sudah tua Pak. Iya. Tua sih nggak sebaya lah sama saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang seperti itu harus. Iya, itu. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Didi kan nggak ada masalah sebenarnya. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kalau kita ribut terus ya, kesejahteraan kita hari ini yang sudah bagus ya, sudah relatif bagus, mungkin tidak akan lebih bagus dari hari ini kalau kita terus dalam situasi gaduh, dalam situasi saling caci maki ya, selalu melempar isu-isu negatif, kemudian menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Saya kira jangan maulah ya diprovokasi untuk hal-hal yang tidak konstruktif seperti itu. Dan saya yakin kok masyarakat juga nggak peduli dengan segala hiruk pikuk yang selalu disampaikan oleh oknum-oknum ini. Cuman sekali lagi kepada masyarakat Indonesia, kita dukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini. Karena saya yakin Pak Prabowo Gibran ini akan membawa Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Fondasi yang sudah diletakkan Pak Jokowi sudah bagus, dan tentu akan dibuat oleh Pak Prabowo akan lebih bagus lagi. Saya yakin nggak mungkin dia lebih turun dari apa yang dilakukan Pak Jokowi. Refli Harun ini menuduh Mas Gibran, dia mengatakan mengikuti pendapatnya Dr. Tifa bahwasanya Mas Gibran ini terkena skizofrenia gitu ya. Sebentar ya, saya tidak kuat untuk menahan diri ya. Bayangin wakil presiden terkena skizofrenia. Kalau sudah orang terkena skizofrenia ini, dampaknya adalah komunikasinya ini ngawur. Jadi komunikasinya Mas Gibran hari ini sudah dianggap oleh Dr. Tifa CS mungkin ya, sudah dianggap ngawur. Masuk di kategori gejala skizo. Otomatis gerakan-gerakannya mungkin ya, gerak-gerakannya sudah tidak terkontrol lagi. Emosinya juga sudah tidak nyambung. Jadi emosi, gerakan, komunikasi itu tidak nyambung kalau orang kena skizo itu ya. Masa selama ini debat yang dilakukan oleh Mas Gibran itu adalah tanda-tanda terkena skizofrenia atau sudah divonis terkena skizofrenia. Masa orang skizofrenia bisa mengkau lawannya yang seorang profesor? Apa ini tidak termasuk yang bisa sudah diadukan ke pengadilan ya? Karena membunuh karakter Mas Gibran ya. Karena telah membunuh seorang wakil presiden ya, yang sudah terpilih ya, kok dituduh terkena penyakit mental. Coba kira-kira ini haruskah dilaporkan? Kalau misal tidak dilaporkan, apakah sudah cukup ini sebagai delik yang tidak cukup, tidak usah dilaporkan, langsung saja diciduk gitu ya? Mereka menginginkan tidak dilantik karena alasannya menurut Dr. Tifa terkena skizofrenia. Wah, ini kalau ini sudah pencemaran nama baik ya. Ini pencemaran nama baik. Termasuk saya sebagai bangsa Indonesia yang marah ini. Masa presiden kita dituduh skizofrenia? Ini yang kena mental sebenarnya siapa, kawan-kawan? Coba dikasih komentar. Siapa yang kena mentalnya ini? Masa? Jadi nek
apa ya, mereka itu ngawur dak karo-karuan ya kalau memberikan penilaian itu sak duwe nih ya dengan berbagai cara mereka lakukan. Baik, sebetulnya bagaimana ijazah Gibran yang sesungguhnya, bagaimana kronologi pendidikan dia yang pernah dia tempuh itu harusnya Gibran sendiri yang mengklarifikasi. Tapi sampai dengan hari ini sejauh yang saya pantau ya dari polemik ini kemudian bergulir itu, dia hanya sampaikan bahwa ada orang yang menuduh saya memiliki ijazah palsu, ada orang yang menuduh saya mengedit ijazah, dan dia pada saat ada salah satu acara di TV, beliau mengatakan ada 2 tokoh yang sedang meributkan ijazah saya palsu dan diedit. Nah, nuduh ijazah orang lain palsu, gelar doktor dirinya sendiri yang palsu. Itulah Dokter Tifa. Seperti yang kita tahu, Dokter Tifa ini rajin banget nuduh ijazah orang lain palsu. Setelah sebelumnya ijazah Presiden Jokowi yang dituduhnya palsu, saat ini dia nuduh ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dituduhnya palsu. Saking inginnya membuktikan ijazah Gibran palsu, sampai dibelain loh datengin sekolah Gibran di Australia. Curiosity saya adalah Gibran Rakabuming Raka ini, ya kan? Karena seandainya salah satu dari mereka itu nanti ditakdirkan Allah menjadi capres dan presiden dan wakil presiden, kita nggak mau dong, betul? Punya wakil presiden yang bobotnya sangat ringan, nah kan gitu. Kita kan mau yang heavyweight dong, mau kelas berat dong. Masa sini profesor, sini PhD, sini S2-nya 2 dan segala macam, yang ini nggak jelas latar belakang pendidikannya. Makanya saya ulik gitu. Dan memang dari awal sebelum Gibran ini naik ya menjadi salah satu cawapres di 2024 itu saya udah tertarik sekali sama riwayat pendidikannya dia. Emang agak-agak unik gitu loh, agak unik, Itu yang dibawa apa dong? Ijazah ya? Iya, kan katanya saya ini ya sedang di framing sebagai dokter palsu gitu kan. Nah, terkait gelar Dokter Tifa palsu diungkap oleh Justinus Prastowo. Justinus Prastowo ini adalah ketua alumni STF Driyarkara yang saat ini juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Kemenkyu. Jadi, kalau kita lihat situs web profesional atau bisnis LinkedIn milik Tifa, tertulis kalau dia itu berhasil lulus dari beberapa program doktor. Salah satunya program doktor filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Driyarkara. Tapi nih, gelar itu ternyata nggak berhasil dia dapatkan alias palsu. Menurut Justinus, Tifa itu nggak pernah mendapatkan gelar doktor dari STF Driyarkara. Tifa emang pernah ikut program matrikulasi filsafat pada tahun ajaran 2018-2019. Tapi, program itu nggak selesai karena Tifa nggak ngerjain tugas yang diberikan para dosen. Padahal tugas itu sebagai syarat untuk kelulusan program doktor di sana. Menanggapi hal ini, Tifa bilang gelarnya menjadi ahli filsafat itu nggak cuma diperoleh dari STF Driyarkara, tapi hasil dari belajar bersama guru-guru besar dan karya para filsuf zaman dahulu. Kok aneh ya? Gelar doktor didapat dari hasil belajar dari guru besar dan filsuf zaman dulu. Ya sih, tapi gelar doktor itu kan harus melalui proses tertentu, bukan sekedar belajar. Ada-ada aja ya alasannya. Ya biasa, makanya kan tak bawakan ijazahnya, nggak dibawa sendiri ya. Aja gue hilang di rumah. Tuduhan itu sangat merugikan ya mas. Enggak. Untuk mas itu. Saya nggak untuk lucu-lucuan. Dari sekian Bisa aku kesel banget ya. Dari sekian lama kenapa baru sekarang mau menunjukkan ijazah aslinya mas? Ya karena baru sekarang dipermasalahkan. Guys, kita boleh. Siap. Hah? Enggak, aku enggak usah foto karo aku. Masake kan. Kalau dibuka, Bukan. CCTV model. malah aku Ini enggak boleh difoto. Ini aja ya mas. Ini ada di website KPU. Orang oleh depot. Tunjukin ini aja ya. Enggak ngerti yang diramaikan apa. Yes. Coba tes ini. Ini harapannya setelah menunjukkan ini sudah berhenti untuk yang isu-isu semacam ini mas ya? Enggak berhenti juga enggak apa-apa. Biasanya tetap ngeyel sih kalau dari cerita.
By the way, terkait kabar gelar doktor palsu Tifa ini sudah beredar sejak 2022 lalu. Tapi beredar kembali setelah Tifa nuduh ijazah Gibran itu palsu. Tifa, daripada ngurusin ijazah orang lain, mending urusin aja dulu gelar sekolah sendiri. Dokter Tifa sering-sering ngaca deh ya.